A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kecuali dia mesti melakukan beberapa perkara, yakni dia meyakini bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat hamdalah, dan yang ketiga dia menggunakan seluruh nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ini sesungguhnya sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita sedang menggunakan mata kita, pendengaran kita, lisan kita, kaki kita dalam rangka ta'limu ta'lim, yang tujuannya adalah bagaimana pengabdian diri kita kepada Allah semakin baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibunda rahimakumullah, kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai mana materi kita, Bunda? Iftitah tidak kita bahas lagi ya, karena kita fokus. Berarti kita lanjut. Baik, setelah doa iftitah, ingat, setelah doa iftitah kita disunahkan untuk beristi'adah. Ya, isti'adah dibaca setelah iftitah, bukan sebelum iftitah. Karena perintahnya adalah fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Maknanya Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an terlebih dahulu awali dengan isti'adah. Kita membaca isti'adah setelah iftitah. Nah, maka baca isti'adahnya itu setelah iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Setelah itu baru kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Tidak kita tadabburi lagi isti'adah dan surah Al-Fatihah, karena itu sudah kita sampaikan pada pertemuan tadabbur Al-Quran surah Al-Fatihah. Berarti kita langkau ya Bunda. Nah, cuman kalau dites kira-kira bisa nggak jawab? Ayat pertama, apa maksud dari ayat pertama dalam surah Al-Fatihah? Ya. Baik, sekarang kita masuk amin. Amin. Jadi singkat ya Bunda, secara singkat kata amin itu kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan isim li fi'il amar, ya. Isim li fi'il amar, kata kerja, kata benda yang berstatus perintah. Amin itu maksudnya kata benda yang berstatus perintah. Tapi karena kita rujukkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya bukan lagi perintah tapi permohonan. Ya. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah Allahumma istajib. Makna amin itu adalah Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah,
perkenankanlah, ya Allah kabulkanlah. Jadi makna amin, Allahumma istajib, ya Allah perkenankanlah, ya Allah kabulkanlah. Kalau tempat yang diperkenankan, bahasa Arabnya apa? Tempat yang diperkenankan atau tempat yang dikabulkan, mustajab. Itu dia. Ya, tempat mustajab itu terambil dari kata istajaba yastajib. Baik, lanjut. Sehingga begini Bunda, sehingga tidak perlu ditulis, sehingga lafaz amin itu sendiri adalah bagian dari doa. Ketika kita melafazkan amin, sesungguhnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja lafaz amin itu tidak boleh berdiri sendiri, dia harus bergandengan dengan doa-doa yang lain. Jadi jangan sampai amin, 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 tapi tak tahu apa yang didoakan. Jadi setiap kita melafazkan amin, sesungguhnya kita sedang berdoa. Ya, apa yang kita minta kepada Allah? Apa yang kita minta kepada Allah sampai kita mengucapkan amin? Kan amin nggak boleh berdiri sendiri. Apa yang kita minta kepada Allah? Kita minta hidayah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat, catat bahwasanya tidak ada yang lebih kita pentingkan dalam hidup ini kecuali hidayah. Orang kalau tidak dapat hidayah, maka bermasalah semuanya, Bunda. Miskin kalau dapat hidayah, dia tentram hidupnya. Kaya kalau tidak dapat hidayah, bermasalah hidupnya. Sehat kalau tidak dapat hidayah, bermasalah hidupnya. Sakit kalau dapat hidayah, tenang hidupnya. Jadi itu yang kita pentingkan dalam hidup ini. Maka betapa banyak kita melihat ada orang-orang yang sembuh dari penyakitnya tapi dadanya sempit. Karena dia hanya meminta kesembuhan dari Allah tapi tidak meminta hidayah kepada Allah. Betapa banyak orang yang meminta dianugerahkan anak, tapi anak itu menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Karena sibuknya hanya meminta anak, tapi tidak memintakan hidayah kepada anak tersebut. Ya, ada tuh yang lagi viral ya, seorang istri bertahun-tahun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suaminya diberikan uang sebanyak 3.000 dinar, tapi tidak meminta afiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri 3.000 dinar itu, iya, tapi dengan cara Allah wafatkan suaminya, keluarlah asuransi 3.000 dinar. Paham? Itu kalau salah di dalam berdoa. Hanya meminta anak tapi tidak minta anak yang soleh. Hanya minta harta tapi tidak minta keberkahan dalam harta itu. Hanya minta ilmu tapi tidak minta bagaimana agar ilmu itu mendatangkan hidayah. Maka hati-hati dalam berdoa, Bunda. Biar singkat tapi padat. Jelas ya. Dan sudah kita jelaskan ya, bahwasanya ketika pemuda Ashabul Kahfi, mereka dikejar oleh raja mereka yang zalim. Mereka masuk ke dalam gua. Sesampainya sesaat sebelum masuk ke dalam gua, mereka tidak meminta makan kepada Allah. Mereka tidak meminta minuman kepada Allah. Mereka tidak meminta AC 1 PK kepada Allah. Mereka tidak meminta kasur kepada Allah. Tapi mereka minta apa? Minta rahmat dan petunjuk, minta rahmat dan hidayah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah penuhi seluruh kebutuhan mereka. Ketika mereka meminta rahmat, tidak meminta makanan. Iya, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, hidup tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa ada kekhawatiran, karena saat itu kan mereka dikejar. Nah, jadi hati-hati dalam berdoa. Kalau kita melihat Nabi Adam ketika diturunkan dari surga,
Nabi Adam itu tidak protes, kenapa ya Allah engkau turunkan hamba dari surga. Nabi Adam itu punya hak tanya, setidaknya ya Allah engkau turunkanlah hamba dari surga yang tertinggi ke surga yang terendah. Kenapa engkau masukkan engkau turunkan hamba langsung ke bumi? Tapi apa yang Nabi Adam ucapkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lagi-lagi doa Nabi Adam itu pengakuan. Lagi-lagi doa Nabi Adam itu adalah pengakuan, enggak protes. Maka jangan lebay kali jadi orang kalau dapat ujian. Ini baru dapat ujian disenggol sama tetangga, sudah buat status di Facebook. Ya Allah, berkalilah ujian hamba. Iya. Nah, hilang sendal setelah pengajian, ya Allah. Sendal itu saya beli 450.000 ya Allah. Berkalilah ujian hamba. Nampaknya cuma hamba yang paling menderita dalam hidup ini. Nggak perlu bunda. Kalau kita mendapatkan masalah dalam hidup ini, yang pertama yang mesti kita lakukan, terima dulu ujian tersebut. Akui bahwa sebenarnya puncak masalah dalam hidup ini adalah karena dosa. Nabi Yunus ditelan ikan, kemudian ikan itu masuk ke samudera yang terdalam. Nabi Yunus minta apa? Nabi Yunus minta dikeluarkan. Nabi Yunus minta dikeluarkan dari perut ikan? Enggak. Nabi Adam minta dimasukkan lagi ke dalam surga? Enggak. Nabi Yunus doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bunda kalau sakit minta apa? Minta sembuh apa minta hidayah? Itu yang penting ya. Walau sakit, dada masih tetaplah lapang. Percuma sehat kalau dada sempit. Itu menjadi pelajaran penting bagi kita ya bunda. Jadi kembali lagi, jangan sepelekan doa hidayah itu. Kedepannya mengemislah, sadarlah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, aku butuh hidayah. Anakku butuh hidayah, tetanggaku butuh hidayah, suamiku butuh hidayah, semua karib kerabatku butuh hidayah. Kabulkan ya Allah, amin. Jadi ada solat yang seperti itulah yang mencegah fahsya dan mungkar. Baik, fadilah dari mengucapkan amin. Satu, di antara sebab terkabulnya doa. Di antara sebab terkabulnya doa. Yang kedua, berharap agar Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan dalam surah Al-Fatihah. Sudah? Yang ketiga, berharap agar Allah menghapus dosa-dosa dan menerima ibadah baik sebelumnya dan setelahnya. Menghapus dosa-dosa dan menerima ibadah baik sebelumnya dan setelahnya. Jadi begini bunda, ketika kita mengucapkan amin, sesungguhnya kita berharap Allah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya dan Allah menerima ibadah setelahnya. Ada dosa yang kita lakukan sebelum membaca amin? Ada. Apa tuh? Lalai, enggak khusyuk. Pernah nggak khusyuk dalam sholat bunda? Baik. Jadi kita berharap bahwa dosa-dosa kita sebelum mengucapkan amin itu diampuni oleh Allah, dan amal ibadah yang kita lakukan setelah amin itu diterima oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab.
Jadi apa amalan yang kita lakukan setelah amin? Banyak. Membaca surah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, sampai kepada sujud, ya kan? Dan seterusnya. Jadi jangan lagi amin itu dimain-mainkan gitu seperti anak-anak kan. Amin gitu kan, atau amin gitu. Jadi ketika kita mengucapkan amin itu, hadirkan niat di dalam hati kita bahwasanya kita benar-benar berharap Allah mengijabah doa kita, bahwasanya kita berharap Allah menghapuskan dosa sebelumnya, Allah terima ibadah kita setelahnya. Nah, asik kalau sholat seperti itu, Bunda. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjutkan. Setelah itu kita membaca apa? Ayat atau surah di dalam Al-Quran. Kita tidak tadabburi lagi, ya, karena tergantung surah yang dibaca. Nanti akan kita bahas nanti materinya, materi tadabbur. Mungkin ada disampaikan ya, setelah pikir sholat ini kita akan tadabbur Al-Quran ya. Iya, kita mulai dari juz 30 ya, An-Nas ke atas ya Bunda. Insya Allah di situ nanti baru kita bahas. Jadi tergantung kan, ada yang jamaah kita ini sholatnya nggak mau kalau nggak baca surah Al-Muluk, ya kan? Ada yang ingin baca surah Yasin, ya kan, beda lah. Kalau surah Al-Muluk berarti kita tadabburi surah Al-Muluk. Ada yang ingin hanya baca surah ya Yasin. Ada yang baca Al-Baqarah ya. Saya rasa melihat wajah-wajahnya nggak ada yang masuk pasukan Trikul lah. Nah, nggak ada. Ya. Saya rasa wajah-wajah juz 29 ke atas semua. Amin. Ya. Lebih baik husnuzon daripada suuzon kan? Bunda. Baik. Nah, tapi intinya begini Bunda, saya ingin sampaikan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal itu adalah sholat. Ingat kaedahnya, sebaik-baik amal apa? Sholat. Sebaik-baik zikir apa? Membaca Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu Bunda, kalau dibandingkan zikir di luar Al-Quran, baru jawablah la ilaha illallah. Tapi sebaik-baik zikir itu apa? Membaca Al-Quran. Nah, saya ulang kembali, sebaik-baik amal itu apa? Salat. Sebaik-baik zikir. Lalu amal yang terbaik dengan zikir yang terbaik disatukan dalam satu waktu. Paham? Di dalam sholat. Maka nggak heran bahwa orang ketika membaca Al-Quran, makanya Nabi mengatakan di sini disebutkan di dalam hadis ini bahwa qiraatul Quran fi shalah afdalu min qiraatil Quran fi ghairi shalah. Membaca Al-Quran di dalam sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Dan sudah kita sampaikan sebelumnya Bunda, kalau di luar sholat itu membaca Al-Quran satu hurufnya 10. Tapi kalau di dalam sholat membaca Al-Quran satu hurufnya berapa? 100. Jadi kalau kita membaca ku, sudah 100 kebaikan yang kita dapatkan. Maka rugi sekali kalau ada orang yang membaca Al-Quran itu di dalam sholatnya secara singkat. Kenapa? Karena waktu, Ustadz kalau ditanya kapan waktu terbaik baca Al-Quran, maka jawabnya dalam sholat. Kapan waktu terbaik dalam berdoa? Dalam sholat. Itu sebabnya kenapa Nabi tidak berdoa setelah sholat. Karena doa Nabi itu Nabi panjatkan di setiap sujud dalam sholat Nabi dan sebelum salam. Fokus Nabi setelah sholat itu hanya zikir saja. Walaupun bolehkah berdoa setelah sholat? Boleh. Cuman kalau ditanya Nabi itu perbanyak doanya di mana? Ya di dalam sholat.
Jadi amal itu bunda banyak, yang terbaik itu dilakukan di dalam sholat. Oke, kalau begitu nanti sholat tarawih pilihlah imam yang panjang surahnya. Iya kan? Kenapa satu huruf? Dapat bunda. Nah, oke, siap bunda? Minta hidayah. Insya Allah kalau sudah dapat hidayah, enak saja tuh. Tapi kalau nggak dapat hidayah, jangankan baca surah panjang, baca Qul huwallahu ahad pun tak ikhlas dia. Kalau bisa dalam salat itu cukup baca surah Al-Fatihah. Wa yaril maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Kan sunnah. Kata gitu. Baik, jadi kembali lagi ya, rugi sekali kalau merasa bahwasanya kita ini miskin dengan kebaikan, maka rakuslah dengan kebaikan. Caranya bagaimana? Cerdas dalam beramal. Bagaimana orang yang cerdas dalam beramal? Dia itu milih-milih. Kalau baca Quran itu di dalam sholat. Kalau tak hafal, bagaimana Ustadz? Baca Al-Quran itu di dalam apa? Yang penting lakukan di dalam sholat sunnah, tidak dalam sholat fardu. Bunda yang ingin sholat duha, sholat tahajud, tempelkan saja Al-Quran itu di boleh, enggak apa-apa bunda ya, tapi dalam sholat sunnah. Yang terbaik itu adalah hafal. Yang terbaik adalah hafal, karena kalau hafal dia sudah pasti dia dapat dua sunnahnya. Satu, matanya melihat tempat sujud. Sampai sini yang tanyakan? Nah, jadi nggak harus nunggu kode-kode mau mati gitu kan. Rasa-rasa besok mau mati, hari ini baru panjang-panjang sholatnya gitu. Ya, dari sekarang lah. Semuanya minta umur panjang. Umur panjang yang berkah. Kenapa minta umur panjang yang berkah? Supaya maksimal beribadah. Sepakat? Tidak. Minta umur panjang supaya apa? Jawab jujur. Ingin beribadah, ingin ibadahnya maksimal atau ingin MC? Melihat cucu. Jawab, yang mana yang benar bunda? Minta umur panjang, ingin melihat cucu, atau ingin ibadahnya maksimal? Serius? Kalau ingin ibadahnya maksimal, berarti dari sekarang dong. Dari sekarang lah harus memaksimalkan. Ustadz, saya nggak maulah sekarang wafatnya. Kenapa? Saya ingin umur panjang. Kenapa umur panjang? Supaya maksimal ibadah. Sekarang sudah maksimal beribadah bunda? Enggak Ustadz. Terus kenapa minta umur panjang? Enggak, kamu nggak minta maksimal beribadah. Kamu minta belum siap meninggalkan anak, belum siap meninggalkan rumah, belum siap meninggalkan cucu. Kalau itu bunda nggak open lagi kita, ya kan? Karena hilang semua itu, hilang. Nah, hilang. Ya, perasaan-perasaan itu tidak ada lagi. Sekarang yang seperti itu bunda. Kalau sudah sakarat nggak ada lagi istilah-istilah seperti itu kan? Ya. Ya, begitu istrinya meninggal, pelan-pelan suaminya enggak di samping bunda, kemudian nangis sambil narik-narik cincin di bunda. Ya Allah. Sambil nangis suami itu sambil narik cincin kalung, ya kan? Baik. Seminggu 2 minggu yang sedih tuh. Bulan kedua
Dan nyari dia udah. Ya, makanya ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kalau umroh ini yang paling banyak itu perempuan daripada laki-laki? Saya jawab, kalau perempuan itu sudah tua, pikiran mereka ibadah. Tapi kalau bapak-bapak ini sudah tua, pikirannya mereka gimana kawin lagi, saya bilang. Nah, memang presentasinya memang gitu, lebih banyak perempuan. Sekarang kita masuk tafsir takbir intikal. Ayo, takbir intikal. Apa perbedaan takbiratul ihram dengan takbir intikal? Perpindahan. Nah, kita perlu tahu apa hikmah dari takbir intikal. Silakan dicatat. Ya. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah dan janji bahwa kita akan selalu mengagungkan Allah dalam kondisi apapun, baik ketika membungkuk, sujud, duduk atau berbaring. Baik ketika membungkuk, sujud, duduk atau berbaring. Nah, ini disingkap Bunda oleh para ulama. Di antara hikmah kenapa kita ketika sujud mengucapkan Allahu Akbar, bangkit dari sujud sami Allahu liman hamidah, nanti ada ya pembahasan khusus nanti sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika turun sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud menuju berdiri Allahu Akbar. Itu mengisyaratkan bahwa kita mengagungkan Allah itu dalam kondisi apapun. Ketika engkau sedang membungkuk, yang engkau agungkan siapa? Allah. Ketika kita tertidur, yang kita agungkan siapa? Allah. Ketika kita duduk, yang kita agungkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi apapun yang diagungkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita mengagungkan makhluk melebihi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poin pentingnya Bunda. Jadi betapa banyak orang mengagungkan Allah itu hanya di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, adakah dia mengagungkan Allah? Saya tanya. Betapa banyak orang yang mengagungkan Allah di dalam sholat, tapi di luar sholat dia agungkan Allah. Banyak yang tidak mengagungkan Allah. Karena kalau yang namanya mengagungkan Allah, dia ingat Allah dalam kondisi apapun. Cuman mirisnya, kalau di dalam sholat saja dia tidak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Ya, kalau di dalam sholat saja dia tidak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Nah, itu menjadi catatan penting bagi kita semua. Ya, di dalam sholat saja aku nggak ingat kamu ya Allah. Ya, bagaimana di luar sholat? Nah, ini poin pentingnya ya Bunda. Iya, baik. Waktu sudah habis ya Bunda. Nanti kalau kita lanjutkan tafsir doa ruku dan sujud, putus di tengah jalan. Ya. Nah, insya Allah kita sambung pekan depan. Kita masuk pembahasan tafsir doa ruku dan sujud. Kan setelah kita membaca surah, kita takbir intikal, kemudian kita ruku. Itu ruku subhana rabbiyal azimi, atau ditambah redaksi wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, atau subuhun kudus rabbul malaikati war ruh. Baik. Hah? Tidak ada dalilnya Bunda, tapi ketika i'tidal ada. I'tidal. Iya, itu boleh.
Silahkan, saya kasih waktu untuk bertanya, Bunda. Boleh di dalam materi ataupun di luar materi. Ya. Iya. Nggak boleh, Bunda. Nggak boleh. Doanya itu hanya dikhususkan pada saat sujud dan setelah tahiyat sebelum salam. Jadi yang kita minta di Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Iya, bukan di sujud terakhir saja, tapi di setiap sujud. Ya, cuman kita daripada tidak mengamalkan sunnah Nabi sama sekali, ambil sajalah yang sujud terakhir itu sebenarnya. Nah, sebenarnya sujud doa Nabi itu berdoa di setiap sujud beliau. Berarti kalau 4 kali sujudnya, 4 kali berdoa aja. Jadi ketika sholat berjamaah, sepanjang imamnya belum bangkit dari sujud, berdoa saja. Apalagi kalau Bunda memilih sholat munfarid, sholat sendiri, atau sholat sunnah, perpanjang saja doanya. Walaupun bukan sujud terakhir, di setiap sujud. Kalau ditanya Ustadz, sunnahnya berdoa itu dalam sholat kapan? Di setiap sujud dalam sholat. Tapi kenapa dipraktekkan selama ini hanya sujud terakhir? Karena tidak bisa diamalkan secara keseluruhan. Berhubung sholat berjamaah, khawatir nanti jamaah protes. Makanya sujud terakhir. Tapi kalau ternyata sepakat ya Pak Imam, bahwasanya setiap sujud itu kasih kesempatan kami untuk berdoa. Nah, artinya nanti ketika itu diisyaratkan kepada imam agak lama. Setelah imam nanti subhana rabbiyal a'la, ya kan, wa bihamdi, berdoalah di situ. Ya Allah, tapi ingat saja kalau dalam bahasa Indonesia cukup dalam hati. Kalau Bunda hafal doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baca dengan dilafazkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa. Kalau merasa punya hutang Bunda? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau butuh ilmu, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Boleh. Kalau butuh pasangan, kalau dirasa pasangan itu nggak enak dipandang, Rabbi habli min azwaji wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Kok nggak enak aku pandang lagi istriku ini ya? Gitu kan? Maka suami banyak-banyak doa itu. Rabbi habli min azwaji wa dzurriyyati. Anak Rabbi habli minas sholihin. Tapi kalau Bunda, ya Allah, anakku minta NMAX, dalam hati lah. Ya Allah, dalam hati ya Allah, anakku minta NMAX sekarang 40 juta ya Allah. Itu dalam hati, jangan dilafazkan Bunda. Ya. Kita membaca setelah Iya. Dia membaca surah yang ada ayat sajadah, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kalau Ustaz dia sujud yang kita bermainannya kita juga nggak tahu. Nanti setelah salat itu tadi sujudnya kita kayak imam bukan itu kita. Misalnya kan. Iya. Ternyata setelah sampai saja enggak. Iya, konsekuensinya Bunda batal sholat berjamaahnya. Tapi sholat dianggap sholat sendiri. Iya, makanya kasus seperti itu sebenarnya
imam sudah sudah mengkonfirmasi sebelumnya. Kalau di luar kebiasaan, umpamanya kalau masjid yang memang setiap Jumat subuh itu mereka istiqomah membaca surah sajadah, ya kan? Tapi kalau ternyata mereka baca surah sajadah, bukan surah sajadah saja, ada 17 tempat ayat sajadah itu dalam Al-Quran. Kalau ketemu dengan ayat sajadah, ya kan, imam sebenarnya harus memberitahu sebelum sholat. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita membaca surah Maryam atau surah Al-Alaq. Nanti pada rakaat pertama kita akan ketemu dengan lafaz as-sajadah, diperintahkan untuk sunnah sujud sajadah. Nah, seperti itu. Sebenarnya statusnya sunnah, kalaupun imam tidak memilih sujud nggak ada masalah. Cuman karena sudah konsekuensinya sholat berjamaah, makmum itu mesti mengikuti imam. Nggak boleh imam itu sujud sajadah, makmum ruku. Nah. Iya, sebab soalnya kan kita nggak tahu kalau waktu Ramadan itu kan hemat. Iya. Jadi ada yang dua lembar, satu. Iya. Ada Yang batal sholat berjamaahnya saja. Yang batal sholat berjamaah. Padilah jamaahnya, tapi dianggap dia sholat sendiri. Sholatnya sah. Iya bunda. Yang batal sholat berjamaahnya saja, dan itu pun sholat berjamaahnya kan kalau dibuat dua, yang dua itu saja yang batal kan. Bukan yang semuanya batal gitu bunda. Ya jelas ya. Nah baik. Hanya fadilah sholat berjamaahnya, dihitung dia sholat sendiri saat itu. Tetap sah. Yang di perempuan, yang perempuan itu kan tidak nampak. Iya. Kita bingung apa itu Iya. Terkadang imam memberikan isyarat dengan mengucapkan takbir sangat panjang kan. Iya. Nah, itu untuk membedakan sebenarnya bahwasanya imam itu ingin sujud bukan ingin ruku. Iya. Ya. Nggak tahu itu sebenarnya apa. Insya Allah. Jadi perlu ada kesalahan imam juga di situ bunda. Tidak memberitahu sejak awal. Sebenarnya saat kita membaca Al-Fatihah sampai di tapi jika kita itu mempunyai hidayah ilmu, hidayah amal, dan hidayah ekonomi. Boleh. Itu kan memang kandungan dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, memang itu bunda kandungannya kan, hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah istiqomah. Jadi ada terlintas dalam hati itu bahwasanya ketika kita, ya Allah kasih saya ilmu, beri ke saya kemudahan dalam beramal, istiqomahkan saya. Itu memang intisari dari ihdinas siratal mustaqim. Boleh bunda. Yang nggak boleh itu dia berdoa tapi ya minta yang lain kan, di luar konteks makna dari ihdinas siratal mustaqim. Paham tuh? Baik. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.